sudah lama sekali ya kelor ya. Oh jadi dulu saya punya lab darah. Jadi dengan laptop, komputer sama alat ini saya menjual jasa pemeriksaan darah. Nah yang banyak ditemukan itu waktu mengambil darah yang dikeringkan adalah orang-orang lebih dari 70% yang kami periksa itu dari ribuan orang itu banyak yang kurang kalsium. Nah termasuk yang hobi minum susu, setiap hari minum susu pas diperiksa kalsiumnya kurang, kalsium darahnya. Jadi kami cari literaturnya, nah ternyata ketemulah kelor ini, tapi bukan tulisan berbahasa Indonesia, waktu itu belum ada. Jadi Australia yang paling aktif, dan di penelitian itu di negara-negara yang nggak punya kelor termasuk juga yang paling banyak meneliti, yang paling aktif itu untuk penelitian ilmiahnya adalah Jerman, malahan anehnya. Nah, lalu kemudian Australia juga makin lama, masuk kita mendekati tahun 2000 itu makin banyak penelitian kelor dari Australia. Sampai disebutkan ini apa sebutannya, the miracle of tree ya, jadi pohon ajaib. Bunganya dimakan, daunnya semua bisa dimanfaatkan. Nah saya baca-baca itu yang menariknya ada dua. Satu adalah vitamin C supaya nggak gampang flu kan. Ini kandungannya 4 kali jeruk, atau kebalikannya 7 kali jeruk, sedangkan kalsiumnya 4 kali susu. Jadi daripada nunggu kita ngarit kasih ke sapi lalu susunya dipanen kan, kelamaan harus dimasak lagi, dipasteurisasi, padahal kelornya sudah tinggi kalsium. Untuk apa sih kalsium? Nah ternyata ada buku lagi, karena waktu itu kami juga bikin kelompok membaca buku kayak begini. Ini jadi obsesi saya sebenarnya, tapi nggak kecapean. Jadi saya bikin klub buku namanya Read Plus. Read itu baca, plus itu plus diskusi kayak begini. Read Plus. Nah salah satunya adalah buku dari Dr. Hiromi Shinya, terbitan Mizan, diterjemahkan oleh Mizan atau Kaifa. Dokter Jepang itu mengatakan kalau kita belajar, saya mengubahnya, kalau kita mau belajar itu kan bagusnya belajar dari alam. Nah alam itu dicontohkan tidak ada hewan di seluruh dunia dan akhirat juga yang setelah masa sapi melanjutkan minum susu, nggak ada. Monyet, sapi kalau udah gede sama ibunya gitu kan, deket-deket. Kucing juga kan walaupun anaknya, walaupun dia tetap sayang. Sapi jangan terus-terusan minum susu, nggak ada hewan-hewan di seluruh dunia dan akhirat, kecuali hewan-hewan yang suka nonton TV dan kemakan iklan. Iklan dari negara yang jauh, yang sejak zaman penjajahan dulu, karena dia bisanya bikin susu, ya punyanya sapi, yang lain nggak punya. Kalau kita kan segala-gala ada, hidup di sini gemuk-gemuk. Kalau dia kan nggak, cuma punya itu. Jadi dia propagandanya ya kalau mau pinter kayak kami, kata dia kan, ya minum susu. Nah itu ternyata palsu. Jadi saya ikut gerakan anti susu zaman saya masih balita. Ada nasihat kesehatan 4 sehat 5 tuh kan, sampai sekarang masih pada tahu ya. Sekarang tuh udah nggak ada, itu mah udah zaman old. Mau ke puskesmas, mau kemana tuh udah nggak ada, itu udah nggak diajarkan. Tapi luar biasa, sampai ke generasi zaman now masih ada yang bilang begitu, padahal itu bohong. 5 sempurna itu kan susu. Padahal susu itu bukan saja tidak menyempurnakan, tapi justru bisa menyebabkan masalah kesehatan. Misalnya yang sakit autoimun apa? Lupus, itu nggak bisa sembuh kalau dia terus minum susu. Nah, dokter juga kalau ditanya pasti ada penyakit yang ada orang namanya intoleransi susu itu. Laktos intoleransi itu adalah salah satu petunjuk ya,
bahwa susu nggak baik, cuman yang sensitif dia. Tapi di dunia kami di biologi, kalau ada hewan sensitif yang PK ada racun dikit mati dia kan, itu namanya bioindikator. Anehnya ada manusia yang sama dengan kita yang sensitif, kita nggak anggap dia sebagai indikator, cuma dianggapnya dia aja yang menyimpang. Enggak, semua kita juga sama efeknya kalau minum susu terus itu nggak bagus, karena sudah dari sononya seluruh hewan tidak ada yang melanjutkan menyusui kecuali hewan yang makan iklan asik nonton TV. Nah itu, tapi kan kalsium diperlukan. Nah ternyata di buku itu juga disebutkan banyak tumbuhan-tumbuhan yang kandungan kalsium per beratnya itu lebih dari susu, diantaranya kelor ini. Nah, selain itu vitamin C, kalau dia dijadikan bening, vitamin C-nya turun karena dipanaskan, tapi kalsiumnya enggak turun. Jadi kita nggak perlu minum susu lagi. Makanya tadi disebutkan kalau mau sehat ya makan kelor. Bukan kalau udah sakit makan kelor, dia bukan obat ya. Tapi dijaga itu tadi dua saja, satu lebih hebat dari jeruk vitamin C-nya, susunya lebih hebat dari kalsiumnya lebih hebat dari susu. Belum yang lain-lain, lengkap banget. Saya lupa itu yang menonjol lainnya. Saya belum sempat ke Madura jadi nggak tahu efeknya ke orang Madura apa, karena di sana jadi makan kan untuk sayur bening dan lain-lain. Saya sendiri belum pernah, makanya tadi saya berharap lodehnya mengandung kelor ya. Belum pernah sekalipun, karena nggak ada pohonnya. Saya sudah cari-cari, kalau ada pasti kita rutin makan. Di sini ribuan ya kan. Yang makannya kali ya. Itu bawa bibitnya itu. Waktu saya tinggal di Sidoluhur ngontrak itu ada, cuman kita belum punya ilmunya. Ya sekarang gitu. mau nanam berapa? Itu angkut di mobil penuhi aja itu. Dah bawain kelor itu. Kasihan mau nanam apa. Kalau dari kita pasti hidup sekarang karena dari biji. Ya. Jadi saya mengurus sekolah di Pasir Koja, terusan Pasir Koja Bandung. Rencananya itu di tengah-tengah itu mau dihutankan. Kemarin sih yang kepikiran itu pisang berbagai macam, pinus, sama bambu. Nah tapi baru ingat lagi kelor gitu ya. Baru ingat lagi kelor, jadi mestinya ditanam di situ. Walaupun mungkin sulit nanam di situ. Ada yang sudah rutin minum makan kelor? Udah banyak ini. Karena nanti biar juga diisi kuesioner untuk ini. Tahu daun pisang. Sebenarnya semua tanaman itu pasti berkhasiat ya. Pisang